Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Seiring puji yang tidak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tidak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari zaman biadab hingga zaman yang beradab yang kita rasakan seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Peran Milenial dalam Mencintai Tanah Air. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang milenial pasti identik dengan para pemuda, dengan masa mudanya. Masa yang begitu hebat luar biasa, karena masa mudalah masa yang begitu kuat, masa yang begitu tepat, masa yang begitu hebat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik nikmat. Sesungguhnya di tangan kitalah, di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki para pemudalah mati dan hidupnya negeri tercinta ini, khususnya Indonesia. Masih ingatkah kita ketika bendera bangsa ini dicetak terbalik oleh oknum bangsa tetangga, spontan rakyat Indonesia geram dan marah? Ini membuktikan bahwa rasa cinta tanah air masih tertanam pada setiap insan Indonesia. Jamaah rahimakumullah, Indonesia merupakan sebuah negara dengan latar belakang yang berbeda-beda, berlainan suku, beragam adat istiadat, bahasa maupun agama. Hal inilah yang membuat perbedaan, yang menimbulkan perpecahan pada generasi milenial kita. Masalah terbesar yang melanda bangsa Indonesia saat ini adalah krisis kepemimpinan dan sirnanya rasa cinta tanah air pada generasi kita. Karena hanya mengedepankan keegoisan semata, perbedaan dan keragaman menjadi sumber perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, bahkan sampai menistakan sebuah agama. Pembulian dan berita hoaks semakin marak di media massa, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, bahkan pelecehan terhadap simbol-simbol negara dan lain sebagainya. Kaum muslimin, seharusnya perbedaan bukan untuk pemisah, melainkan untuk bersatu padu menciptakan persaudaraan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Marilah kita menjadi pelopor persatuan. Sebab kemerdekaan yang diraih bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tetapi dari keringat, darah, pergerakan, perjuangan dari orang tua kita. Untuk kita, mereka berurai air mata. Untuk kita, mereka mengalirkan keringat dan darah. Bahkan untuk kita, mereka rela mengorbankan nyawa yang cuma satu-satunya, tanpa mereka merasakan kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Wahai kaum muslimin, mari kita jadikan perbedaan menjadi satu kesatuan. Bukankah Insinyur Soekarno pernah berkata, it was the concept of nationalism that Indonesia was established all. It's not about the Javanese, Borneo, Sulawesi, Bali or others. This is about Indonesia, togetherness without a foundation of one nation state. Perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan rasa nasionalisme di dalam dada. Bukan tentang orang Jawa, orang Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya, tetapi tentang Indonesia bersama-sama melahirkan satu kesatuan nasional. Wahai generasi muda, wahai kaum milenial, mari kita ciptakan persaudaraan, ciptakan perdamaian, dan yang lebih penting, perdalam pengetahuan. Sebagaimana perkataan Imam Said Al-Khutub dalam kitabnya Atsar Hayatul Islam mengisyaratkan kepada pemuda untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat sejak dari ayunan hingga liang lahat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai diri kita masing-masing. Bergaulah dengan cara Islam. Insya-Allah kita menjadi milenial yang berkualitas dan terciptanya negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.